Halo para trader, selamat datang kembali. Jadi, di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai perusahaan perkebunan London Sumatera. Dan di sini, di konten ini kita akan bahas dia punya potensi keuntungan dan tentu saja kita akan bahas dia punya potensi kerugian. Dan juga teman-teman, di konten kita kali ini kita akan update sedikit mengenai BMRI, teman-teman. Jadi, ya, jangan di-skip videonya karena sekarang itu hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 jam 8.57, berarti sekitar sekitar 2 menit lagi market akan buka. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai kontennya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman? Kita langsung aja ke perusahaan perkebunan London Sumatera, LSIP. LSIP ya. Oke, jadi market kapitalisasinya LSIP ini di 8,96 triliun, kemudian dia didirikan itu tahun 1906, artinya dia sudah ada sebelum Indonesia berdiri, karena Indonesia itu kemerdekaannya itu diproklamasikan di 1945. Terus kita bisa lihat IPS dasarnya itu ada di 234. Oke. Dan kalau kita lihat rincian pendapatan berdasarkan bisnis, dia ada dari palm oil atau biasa kita sebut dengan kelapa sawit, kemudian dia ada rubber atau namanya karet, kemudian ada seed ini namanya bibit, kemudian ada apa nih yang orange. Yang others itu yang ini ya, yang lain-lain. Oke, terus dia berdasarkan negara itu 98,47% itu Indonesia, kemudian dia itu di foreign atau asing itu ada di 1,53%. Terus kalau kalian mau lihat ya websitenya dia, ini ada dia punya web, kalian mesti cek sebelum kalian. Nah ini kalian bisa lihat nih produksinya dia nih. Kalian bisa baca-baca sendiri lah, jadi kalian nggak beli kucing dalam karung. Terus untuk dividennya dia sendiri, ini kalau kita lihat ya di 4 tahun belakangan ini oke nih, di atas 3% teman-teman. Jadi untuk dividen hunter, LSIP ini ya kalian boleh masuk ke pertimbangan kalian lah ya untuk dibeli sahamnya. Sebelum kita masuk ke ini chartnya LSIP, gue akan bahas dulu BMRI ya teman-teman. Jadi di konten aku itu yang tanggal 13 teman-teman, aku sudah bilang ya kemungkinan besar di zona ini kan belum jadi nih teman-teman. Jadi pada saat aku bikin itu dia masih di sini candlenya ya. Terus aku bilang ini kemungkinan besar akan jebol, dan ya benar jebol. Dia masuk ke zona 2. Di sini aku udah beli teman-teman ya. Di sini sebenarnya juga ada beli tapi sedikit banget, mungkin cuma berapa, 1 apa 2 lot gitu. Pokoknya ini cuma buat kalau misalnya naik ya happy gitu loh. Jadi tapi memang yang target utama aku adalah di zona ini sebenarnya di 4660. Makanya aku bilang kalian hati-hati karena ya ada banyak isu, dan ini aja kan RUPSLB kan ya, rapat umum pemegang saham luar biasa itu kan baru diumumin dan market bereaksi cukup keras ya terhadap itu. Jadi buat teman-teman yang belum masuk BMRI, gue saranin untuk masuk di antara mungkin di 4.600, atau kalau kalian mau defensif, aku juga akan aku akan skip nih yang zona ini. Jadi aku akan lebih banyak bereaksi mungkin di 4.390 sampai 4.260, dan di bawah ini kalau misalnya just in case Bank Mandiri tiba-tiba crash gitu loh kan. RUPS itu masih tanggal 4 teman-teman, jadi ada kemungkinan sampai tanggal 4 dia mungkin masih akan turun. Jadi ya anything can be happen, jadi kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Oke? Ya, kita masuk ke LSIP nih teman-teman. Jadi seperti biasa aku akan gambarin monthly dulu ya, jadi kalian tahu posisinya ada di mana. Sorry, ini kegeser tadi. Nah ini start dia naik, kemudian di atas dia mentok di atas sini. Di sini kalian bisa lihat dia punya sell area ya. Kalau di weekly kelihatan. Nah, nih mentok di sini kemudian dia turun. Terus ya ini weekly itu untuk ngelihat turning point-nya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa tahu kira-kira ininya akan di mana.
Terus untuk daily, nah ini di sini tempat kita entry, teman-teman. Di sini seperti biasa aku bagi 3 zona, teman-teman. Jadi zona para pemberani, zona moderat, dan zona para defensif ya. Kemudian akan cut loss di bawah sini. Terus jadi zona 1 itu, teman-teman, ada di 1200 dan 1150. Zona 2 ada di 1070 dan 1025, kemudian zona 3 ada di 955 dan 965. Kalian tergantung ya, kalian itu tipikal yang seperti apa. Kenali diri kalian, jangan ikut-ikutan, jangan FOMO, karena kalau misalnya kalian tipe orang yang defensif terus kemudian kalian masuk ke sini, terus harga turun, itu pasti nggak enak banget perasaannya. Sementara kalau misalnya kalian orang yang defensif, saat harga masuk ke sini, tangan kalian pasti akan gatal gitu loh. Jadi ya kalian sesuai dengan diri kalian itu tipikalnya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung bahas ke XL-nya ya teman-teman. Jadi ini adalah LSIP teman-teman. Di sini aku ibaratin uang yang kalian punya itu 10 juta ya. Walaupun sebenarnya ini bisa di-adjust. Misalnya kalian mau berapa, misalnya uang yang dibeli ke LSIP misalnya 15, itu berubah sendiri teman-teman. Jadi ini lagi sedang dikembangin. Kalau misalnya subscribernya mencapai 10.000, baru ini aku akan kasih gratis. Jadi di sini tuh kalian bisa apa ya namanya, bisa adjust gitu loh. Sama kayak kalau misalnya kayak tadi Bank Mandiri, ya kalian langsung bisa kira-kira, oh nanti gue ruginya sekian kalau misalnya gue trading gitu loh, atau misalnya oh nanti sekian gue untungnya kalau gue masuk di zona itu. Oke, jadi teman-teman mari kita bahas ya teman-teman. Kalau kalian itu para pemberani, misalnya masuk ke zona 1 nih, di zona 1200 dan 1150. Oke. Kalau misalnya dia harganya masuk turun ke bawah terus naik lagi ke atas, maka potensi keuntungan kalian itu ada di 2 juta ya. 2 juta 340 atau sekitar 23% nih, teman-teman. Oke. Terus potensi kerugiannya gimana? Kalau potensi kerugiannya, misalnya ya teman-teman kita taruh di bawah sini ya, memang sih kalian bisa exit di sini di 1100 atau di mana. Tapi ya kalau misalnya udah all in ya jangan jadi penakut gitu loh. Jadi di sini cut loss-nya aku tulis 920 ya, supaya mempermudah buat jadi bahan perbandingan aja gitu loh. Jadi kalau kalian masuk ke zona 1, kemungkinan kerugian kalian adalah 1.620 atau sekitar 16% nih, 16,20%. Kalau misalnya ke zona 2 gimana? Kalau misalnya harganya turun ke zona 2 dan kalian adalah orang yang moderat dan seperti aku nih, orangnya moderat, tapi aku moderat yang pakai diversifikasi ya, bukan moderat yang all in ya. Misalnya kalian moderat dan kalian mau all in, ya potensi keuntungan kalian itu 29,45% teman-teman ya, karena kalian masukkan di zona ini nih ya. Jadi harga masuk ke dalam sini baru naik ke atas. Jadi itu untuk orang moderat ya teman-teman. Jadi untuk orang moderat itu keuntungannya bisa 29% dan kerugiannya itu ya 12,35%. Lagi-lagi kalau kita cut loss di 920. Terus kalau zona 3 gimana? Orang-orang yang paling defensif. Nah, orang yang defensif ini teman-teman, kalau dia all in, teman-teman, itu bisa mencapai keuntungan bisa 40% gitu loh, dan potensi kerugiannya itu kecil banget nih, cuma 5%. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya nih kalian orangnya moderat dan defensif, terus kita juga mau dong kalau harganya turun ke zona 1, ke zona yang para agresif, terus naik, terus kita juga mau dapat keuntungan. Makanya yang ada adalah solusinya berikutnya adalah dengan strategi diversifikasi, teman-teman. Gimana strategi diversifikasi? Nah, kalau untuk agresif sendiri, teman-teman, ya dia keuntungannya nih, teman-teman, kalau misal harganya masuk ke 1, terus dia naik ke atas harga zona 1, dia tetap dapat keuntungan nih, dapat 9%. Kita bicara ini berdasarkan presentasi aja ya, biar lebih gampang gitu. Nah, terus kalau harga turun ke zona 2 ya, terus naik lagi ke area sell, keuntungannya dia itu 24%, teman-teman. Sudah lebih besar daripada kalau dia all in. Ya kan, dia 23%. Terus kalau zona 3, teman-teman, terus dia naik, keuntungannya dia 28% nih, dan dia bisa meminimalisir kerugian sampai 3% itu. Dia kemungkinan ruginya cuma sekitar 3%. 13%. Jadi untuk agresif ini
sebenarnya ya menurut aku good deal sih, tapi balik lagi kalian tuh tipikal yang kayak gimana. Kalau kalian mau memang all in di zona satu ya monggo, dengan kemungkinan keuntungan 23% kan cukup besar ya keuntungannya. Walaupun ya di sini memang kalian bisa otak-atik sih, misalnya kalian mau masuk di sini, misalnya aku mau itu 60%, kemudian di sini berarti kan jadi 60 50 sini jadi 40%, ya kan. Dan ya bisa aja keuntungan kalian jadi 14% tuh. Kalau kalian agresif ya, balik lagi kalau kalian agresif. Tapi kalau kalian orang yang moderat kayak aku gimana? Ya, harga masuk ke zona satu no problem, gue tetap dapat keuntungan 5%. Harga masuk ke zona 2 gue tetap dapat 16%, ya kan? Kalau harga turun ke zona 3 aku dapat lebih besar dibanding kalau misalnya aku all in gitu kan, yaitu 32%. Dan kemungkinan kerugian juga turun nih. Jadi 10%. Terus kemudian kalau misalnya yang defensif gimana? Defensif kalau misalnya harganya masuk ke zona satu, jelek-jeleknya dia dapat 2% teman-teman. Atau sekitar kalau misalnya berdasarkan ini ya 10 juta ya dapat 200.000. Ya lumayan lah dibanding dia nggak dapat apa-apa gitu loh. Sementara kalau harganya turun ke zona 2 dia juga dapat 11%. Lagi-lagi lumayan daripada nggak dapat apa-apa gitu loh. Terus kalau harganya ke zona 3 terus mental, ya memang sih keuntungannya dia lebih kecil dibanding kalau dia all in di defensif gitu ya. Tapi kan kalau misalnya masuk ke zona 1, zona 2 terus terbang kan dia dapat nih sekitar 13%. Udah lumayan banget kan? Sorry, sekitar 11%. Jadi ya balik lagi kalian tipikal yang seperti apa gitu loh. Apakah kalian itu orangnya all in, terus kalian itu agresif, terus kalian itu moderat, atau kalian itu defensif, atau kalian mau pakai strategi diversifikasi yang memang apa ya, kok gue bilang ya lebih mengakomodir tipikal orang tuh trading seperti apa. Jadi itu aja dari kita teman-teman untuk konten kali ini, dan ya thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada kritik dan saran, kalian boleh komen di bawah. Dan terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.